Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Alisat kelas 8, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Senang sekali Ustazah bisa menyapa kalian kembali dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Ayo anak-anak, untuk belajar IPS, silahkan persiapkan buku paket kalian. Buka buku paketnya halaman 88 dan persiapkan pula alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat hal-hal yang dirasa perlu. Bagaimana? Sudah siap semua buku paketnya? Alat tulisnya? Bagus sekali. Oke. Ustazah juga tak lupa, tak henti-hentinya mengingatkan kepada kalian agar kalian senantiasa menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jarak, pergunakan masker jika keluar rumah ya. Kondisinya masih seperti ini, jadi kalian harus senantiasa fit biar tetap sehat insya Allah. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa melaksanakan KBM tatap muka sebagaimana biasanya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi kita senantiasa diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran ya. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah kita akan belajar tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ya, tujuannya otomatis adalah peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor pendorong mobilitas sosial dan peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Kalian masih ingat kan apa itu mobilitas sosial? Ya. Berikut adalah faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Ya, ada 6 faktor. Kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah faktor struktural. Coba perhatikan gambar berikut ini. Faktor struktural merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dari luar individu. Umumnya, faktor ini berkaitan dengan pekerjaan, sistem ekonomi, sistem politik yang dianut masyarakat, dan tingkat fertilitas atau pertumbuhan penduduk. Alhamdulillah, di Indonesia, karena sistemnya sangat terbuka, berarti tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa menduduki jabatan tertinggi. Orang yang biasa bisa menjadi kepala negara apabila dia mau bekerja keras atau mau berusaha untuk menjadi yang terdepan. Berbeda dengan struktur masyarakat yang ada di negara India karena menganut kasta, maka dari kasta yang satu ke kasta yang lain itu akan sulit untuk berubah. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seandainya ada 2 orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif sama, belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Kenapa? Karena keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Bisa jadi individu pertama itu cepat sekali sukses atau berhasil, sementara individu yang kedua itu lambat dalam keberhasilannya. Kenapa? Karena individu yang kedua cenderung sikapnya kurang bekerja keras. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigit-giginya. Dari sini maka dengan usaha yang gigih otomatis dia akan mendapatkan hasil yang terbaik. Keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Dengan ekonomi yang baik pula lah mereka lebih mudah memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya.
Mereka akan mudah merencanakan plan A, plan B, plan C, bahkan sampai plan Z ya. Faktor yang kelima adalah faktor politik. Faktor politik yang stabil mendorong percepatan mobilitas sosial. Alhamdulillah sekarang kondisi politik Indonesia sudah stabil. Berbeda dengan kondisi politik pada masa awal kemerdekaan dulu. Kondisinya adalah kabinetnya terus-menerus berganti, dalam kurun waktu yang singkat sudah berganti lagi. Nah, insya Allah dalam waktu dekat ini tanggal 9 Desember 2020 Kota Pekalongan dan beberapa wilayah di Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Bagi kalian yang usianya sudah 17 tahun, kalian bisa menggunakan hak kalian tersebut. Politik yang stabil ini kemudian akan menjadikan ekonomi menjadi maju, sehingga mobilitas sosial akan cepat meningkat. Faktor yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Perhatikan, ada dua gambar. Gambar yang sebelah kiri, pendidikannya sulit diakses. Kenapa? Karena masyarakatnya berpendidikan rendah. Dari sini, mobilitas sosialnya maka akan sulit untuk berubah. Berbeda dengan gambar yang sebelah kanan. Pendidikannya mudah diakses, sehingga masyarakatnya berpendidikan tinggi. Dan mobilitasnya juga cepat sekali bisa berubah. Faktor penghambat mobilitas sosial ada dua. Yang pertama adalah kemiskinan dan kedua diskriminasi. Yang pertama adalah kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tentu merupakan hal yang sangat sulit. Kenapa? Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusianya. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan sangat terbatas. Jadi, jika kalian tidak ingin miskin, maka kalian harus kaya akan ilmu. Perbanyaklah membaca, banyak-banyaknya belajar. Insya Allah kalian akan menjadi pintar, sehingga sumber daya atau kualitas SDM kalian akan menjadi bagus. Faktor yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Pada masa penjajahan pernah terjadi diskriminasi pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentu mempersulit mobilitas sosial rakyat Indonesia. Ini adalah gambaran pendidikan pada masa kolonial Hindia Belanda. Yang atas adalah golongan Eropa yaitu Belanda, kemudian tengah adalah golongan timur asing berasal dari Cina dan Arab, dan yang paling bawah adalah golongan para penduduk asli, penduduk Indonesia. Itulah anak-anak materi pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana bisa dipahami? Cukup mudah bukan? Setelah kalian memahami, silakan tugas kalian adalah mengerjakan buku paket halaman 93. Kerjakanlah aktivitas individu, cukup nomor 1 dan nomor 2 saja. Jika sudah selesai, foto dan kirimkan di Classroom. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi nomor WA Ustazah ya. Baiklah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Manjada wajada, barang siapa bersungguh-sungguh insya Allah akan berhasil. Ustazah mohon undur diri dulu. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.